Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwanayaka Tirtayani, NIM 2411011110, nomor absen 5 dari kelas BKA semester 1. Di sini saya membuat video konseling individu dengan mata kuliah mikrokonseling dasar untuk memenuhi ujian akhir semester. Keep watching. Permisi, Bu. Oh ya, mari silakan masuk. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ini minumnya. Oh, ya, terima kasih, Bu. Barangkali haus. Ya, terima kasih. Nah, ini sendirian di sini. Iya. Kebetulan kemarin ada rekomendasi dari teman bahwa di sini ada konseling seperti itu. Seperti itu. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ilu Putu Karina Darmayanti. Saya mahasiswa Undiksa semester 3. Oh, baru semester 3 ya? Iya, semester 3, Ibu. Ya, perkenalkan Ibu Tirtayani ya, bisa dipanggil Ibu Tirta juga. Ngomong-ngomong, Karina dari mana? Saya dari Klungkung, Ibu. Oh iya, saya juga dari Kelungkung. Ibu dari Klungkung? Iya. Klungkung mana, Ibu? Saya Kelungkung Gunaksil, kamu Oh, mananya? kalau saya di Gel-Gel, Ibu. Oh begitu, kapan-kapan kita bisa main Oh bareng iya, ternyata Ibu dari Klungkung. Iya, ternyata kita samaan satu kabupaten. Iya. Kamu kabarnya gimana hari ini? Hari ini lumayan sih, Bu. Lumayan. Kalau Ibu boleh tahu, perkuliahannya berjalan lancar atau tidak? Kalau untuk sekarang masih lancar sih, kita ke depannya. Ya, semoga selalu lancar-lancar ya. Iya. Nah, Karina kesini perlu apa sama Ibu? Ada yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya gini, Bu, saya itu seringkali memiliki perspektif negatif kepada orang lain sehingga menimbulkan emosi-emosi saya yang meledak-ledak seperti itu. Berarti Karina kesini sudah tahu ya maksud dan tujuannya untuk konseling, Ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gitu? ya. Mungkin sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nantinya proses konseling berjalan dengan lancar, sehingga Karina juga dapat menemukan solusinya. Ya, Bu. Baik, Ibu berdoa akan Ibu pimpin, sikapnya mungkin bisa dibaikkan. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak anak Karina sudah berani datang ke sini untuk konseling bersama Ibu. Apakah ini konseling pertama anak Karina atau sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Oh, sebelumnya saya tidak pernah mengikuti konseling. Ini konseling pertama saya. Oh, jadi seperti itu. Nah, karena Karina juga sudah tahu, udah riset-riset tentang informasi konseling, jadi Ibu ingin menjelaskan sedikit sebelum kita memulai. Jadi Ibu akan menjelaskan proses konseling dan sifatnya, yakni Ibu akan membantu Nak Karina nantinya untuk menemukan solusi dari permasalahan Nak Karina. Kemudian Ibu akan membuat Karina mencapai potensi penuh Karina, seperti itu. Nah, pada konseling kali ini juga Karina tak perlu khawatir karena di konseling ini sudah kerahasiaannya itu terjaga, seperti itu. Nah, Ibu harapkan Karina mengikuti konseling ini dengan baik, dengan terbuka, bersama Ibu bisa menjelaskan semua masalahnya, kemudian tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Dan juga Ibu harap Karina datang ke sini tanpa paksaan. Nah, sebelum itu apakah ada yang ditanyakan lagi terkait proses konseling? Untuk proses konseling ini nggak ada sih, Bu, kayaknya. Nah, bagus. Kalau untuk waktunya 30 menit saja bagaimana? Oh, 30 menit berarti ya, Bu? Ya, kalau misalnya nanti ada hal yang masih belum terpenuhi, nantinya kita akan mengadakan proses konseling selanjutnya. Berikutnya seperti itu. Ibu, baik, Bu, saya mengerti. Nah, Ibu lihat ya, kamu mukanya seperti gelisah gitu ya. Karina bisa ceritakan sekarang masalah Karina itu seperti apa gitu, apa yang Karina alami.
Bisa diceritakan. Ya Bu, sebenarnya akhir-akhir ini memang saya tuh kesulitan mengatur emosi saya. Karena mungkin waktu beberapa lalu saya pernah mengikuti kepanitiaan karena salah satu organisasi mengadakan open recruitment. Di sana saya dan teman-teman saya itu mencoba bergabung mendaftar kepanitiaan tersebut, tetapi teman-teman saya lolos dan hanya saya sendiri yang tidak lolos, Bu. Jadi di sana timbullah mulai rasa kecewa, iri saya kepada teman-teman saya, sehingga kayak saya itu merasa kurang dari teman-teman saya tuh. Teman-teman saya bisa lebih, kenapa saya tidak? Nah, terus di saat itu juga mungkin kadang emosi saya itu datang secara membludak-bludak, Bu, seperti itu. Oh, jadi kamu mengalami perasaan pengelolaan emosi yang kurang begitu karena kamu ada perasaan iri atau merasa tidak lolos sendirian gitu. Apakah seperti itu? Iya, Bu, seperti itu. Kadang juga kayak saya setiap melihat teman saya itu kayak langsung kayak marah gitu bawaannya. Jadi kamu setiap melihat teman-teman kamu itu merasa marah, perasaan Iya, iri, timbul rasa iri di sana, Bu. seperti itu. Mungkin kamu bisa ceritakan kamu apakah sudah pernah mencoba di panitiaan lain atau open recruitment yang lain itu selain yang Kebetulan kamu- saya sudah mencoba 5 kali. Tapi anehnya kelima kali itu menolak saya, Ibu. Jadi kayak kok bisa teman-teman saya lolos sedangkan saya tidak gitu. Jadi saya merasa mungkin teman-teman saya itu lebih dari saya. Nah, di sana mungkin terus akan timbul rasa iri saya dan akan menimbulkan perspektif negatif kepada orang lain yang saya pikirkan. Seperti itu, Bu. Sebelumnya kamu pernah atau sering mengalami perspektif negatif dalam kehidupan kamu atau baru kali ini saja? Tidak selalu sih, Bu. Kadang muncul, kadang tidak, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan kadang munculnya itu perspektif negatif seperti apa dan kapan? Mungkin di saat itu kalau ada open recruitment kan teman-teman saya mencoba ikut, dan saat ada pengumumannya itu saya tahu saya tidak lolos, gitu. Timbullah rasa seperti itu, Bu. Jadi perasaan perspektif negatif itu timbul ketika kamu merasa tidak dapat mencapai tujuan kamu. Iya, seperti itu, Bu. Saya bingung juga kenapa teman-teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa, seperti itu. Seperti itu. Dan kalau untuk pengelolaan emosi sendiri, apakah sebelumnya memang sudah bermasalah atau baru kali ini ketika kamu tidak dapat mencapai tujuan kamu? Saya rasa kayaknya baru kali ini deh, Bu. Soalnya sebelum-sebelumnya saya tidak terlalu begitu mempermasalahkan emosi saya. Nah, karena rasa kekecewaan saya mungkin, jadi saya mungkin melampiaskan emosi saya kepada teman-teman saya jadinya. Seperti itu. Nah, untuk emosi sendiri, apakah Karina sudah pernah memahami emosi apa saja yang timbul atau Karina masih bingung tentang emosi-emosi apa yang muncul? Oh, berarti emosi itu ada beberapa bagian ya, Bu? Ya, jadi Karina tuh harus menamai emosi tersebut agar nantinya tuh Karina lebih bisa memahami perasaan Karina seperti itu. Oh, saya nggak tahu, Ibu. Mungkin kalau belum paham, Ibu akan menayangkan suatu video untuk kamu agar nantinya kamu lebih bisa memahami emosimu nantinya, dan juga nantinya bisa kamu jadikan sebuah pemahaman baru seperti itu. Sebentar ya. Ya, baik, Bu. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan satu video ya. Ya. Kadang kamu mungkin merasa sulit memahami emosi kamu sendiri. Marah, sedih, malu, bingung deh. Paham emosi aja udah susah, apalagi meregulasi emosi itu. Kadang itu sulit karena sejak kecil kita mungkin gak pernah ngerti emosi kita. Bahkan seringkali diminta untuk memendam emosi. Gak boleh marah, jangan nangis. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari menjauhkan kita dari memahami emosi kita sendiri. Ini yang bikin kita sulit meregulasi emosi. Kalau sedih, jadinya sedih berkepanjangan. Kalau marah, kita nggak bisa nyalurin dengan baik. Nah, kalau
bisa meregulasi emosi dengan baik, pertama-tama kamu perlu paham dulu emosi apa yang sedang kamu rasain. Paul Ekman mengkategorikan emosi menjadi 6 emosi dasar yang bisa dirasain sama semua manusia. Emosi ini masing-masing punya turunan emosi lainnya. Misalnya, bahagia yang mencakup puas, lega, damai, bangga, beruntung, bersyukur, dan semangat. Ini adalah emosi yang paling sering dicari sama manusia. Lalu ada sedih, mencakup malu, sepi, kecewa, kasihan, berduka, hampa, bersalah, sengsara, dan tertolak. Emosi ini bisa membuat kita nggak pengen melakukan apapun alias pasif. Nggak mau makan, nggak mau bergerak, nggak mau move on. Jijik mencakup macam-macam emosi seperti mual, risih, bosan, penat, enek. Yang jelas, kita nggak mau berlama-lama dengan emosi ini. Kemudian marah mencakup terganggu, tersinggung, iri, cemburu, sebal, benci, murka. Nah, marah itu emosi yang manusiawi banget. Yang nggak boleh itu kalau diekspresikan dengan agresif, penuh kekerasan, baik itu fisik ataupun verbal. Takut mencakup cemas, gugup, ragu, gak berdaya, ngeri, waspada. Emosi ini berguna biar kita bisa melindungi diri dari bahaya. Yang terakhir terkejut, mencakup kaget, bingung, tertipu, heran, terkesima, takjub, terpesona. Sekalipun terjadi dalam waktu singkat, emosi ini bisa bikin suatu kejadian nempel banget di memori kita. Nah, dengan memberi nama pada emosi kita setiap kali itu terjadi, emosi itu akan lebih mudah untuk dilepaskan atau diregulasi. Misalnya, saat sedih, kita bisa memvalidasi diri sendiri dengan bilang, "Iya sih, aku emang sedih karena kejadian itu. Emang itu berat banget buat aku. Aku tahu aku bakal bisa ngatasin itu pelan-pelan." Setelah memvalidasi diri, kamu bisa merasa kesedihan itu perlahan dilepaskan dan kamu merasa lebih lega. Nah, kemampuan kita untuk memahami dan meregulasi emosi dengan baik ini akan membuat kita lebih bahagia dan membantu kita memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, tadi kan sudah menonton video yang Ibu tayangkan. Nah, dari video tersebut apakah Karina mendapatkan pandangan baru atau pemikiran yang baru terkait dengan pengelolaan emosi atau pemahaman mengenai emosi? Jadi menurut saya emosi saya itu tergolong ke emosi sedih ya Ibu, karena di sana ada rasa tertolak, kecewa juga. Jadi seperti itu menurut saya. Lalu apa lagi yang bisa kamu tangkap dari video tersebut? Jadi dari keenam dasaran emosi itu saya mungkin akan lebih mengelola emosi saya ya, karena di sana juga ditayangkan. Jadi kalau ada emosi itu kan bakal susah untuk melakukan pergerakan untuk sesuatu, apalagi susah untuk melupakan kejadian-kejadian yang ada seperti itu. Jadi mungkin menurut saya itu susah banget ya. Jadi seperti itu Bu. Ya, betul Karina. Jadi Ibu rasa sebelum kamu menghakimi diri kamu harus lebih memahami emosi kamu terlebih dahulu, menamai emosi kamu agar nantinya kamu bisa melakukan mekanisme pertahanan diri yang benar kepada diri kamu seperti itu. Nah, dari video tersebut kan sudah kita membahas tentang pengelolaan emosi. Nah, apakah perspektif negatif yang kamu sebutkan tadi itu sering terjadi dengan pengelolaan emosi kamu yang tidak baik? Sekarang mungkin apa saja gitu, ada hal lagi yang mengganggu pikiran kamu atau ada sih Bu, karena rasa kekhawatiran. Iya, karena mungkin seringkali saya dikecewakan, jadi setiap ada hal baru atau hal-hal yang lainnya itu saya merasa khawatir, bagaimana ini gitu saja pertanyaan di otak saya dulu. Oh, berarti kamu ada perasaan seperti takut mencoba atau khawatir hasilnya tidak sesuai? Itu kedua-duanya sih Bu, karena saya jujur saya takut ekspektasi saya itu tidak sesuai dengan kenyataan, jadi seperti itu. Baik Ibu paham banget yang kamu alami kan. Tapi kita tidak boleh selalu berpikiran seperti itu, karena kan
tidak selalu bisa jadi kenyataan seperti itu. Apakah dari pemikiran negatif seperti itu tuh sering jadi kenyataan atau tidak? Sepertinya itu mungkin minim yang menjadi kenyataan Ibu. Ya, karena saya sering sekali dikecewakan. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi apa perasaan yang dikecewaan tersebut. Itu dah seperti yang saya bilang tadi, ketika ada pengumuman atau hal-hal baru itu, seperti salah satunya join ke panitiaan itu. Nah, di sana di saat pembukaan pengumuman, teman-teman saya pasti selalu excited kan. Kamu pasti lolos, digituin saya sama temannya. Terus di saat saya membuka hasil pengumumannya itu ternyata saya tidak lolos. Jadi saya benar-benar kecewa di sana Ibu. Kayak dari ekspektasi saya yang 100% itu turun langsung drastis ke 0%. Seperti itu. Berarti seperti ini ya, teman-teman itu menaruh juga ekspektasi kepada kamu, kemudian kamu juga menaruh, dan akhirnya ternyata ekspektasi itu dipatahkan seperti itu ya? Iya, seperti itu Bu. Jadi rasanya itu kayak kecewa, iri, itu jadi satu jadinya. Seperti itu. Baik Karina, jadi Ibu paham sekali apa yang kamu maksudkan. Tentunya ketika orang-orang menaruh ekspektasi kepada kita, kita juga pasti merasa sangat terpuruk kalau misalnya hasilnya tidak sesuai seperti itu. Tapi ada kalanya memang kita itu memang tidak 100% atau selalu kita berhasil dalam suatu hal, karena hidup ini tuh ibarat seperti roda seperti itu. Kita tuh harus berputar, kemudian kita tahu pengalaman-pengalaman baru. Ketika misalnya kita tidak keterima seperti itu kan, karena dapat merasakan hal baru atau hal apa yang bisa dipelajari seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, Ibu ingin menerapkan satu teknik kepada Karina, dan Ibu harapkan Karina tuh bisa juga menerapkan teknik ini di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teknik yang akan Ibu berikan kepada Karina yakni teknik reframing seperti itu. Kalau boleh tahu teknik reframing itu teknik seperti apa ya Bu? Nah, jadi teknik reframing itu adalah kegiatan membingkai ulang situasi. Jadi kan misalnya Karina sudah merasakan situasi seperti ini, dan Karina tuh memilih berpikir negatif seperti itu. Nah, jadi pada situasi yang akan datang nantinya Ibu harap Karina tuh dapat memiliki pandangan yang berbeda, memandang situasi tersebut dengan cara yang berbeda, tentunya dengan cara yang lebih positif, diambil pelajarannya, kemudian tidak terlalu menyesali atau tidak takut mencoba seperti itu. Jadi teknik ini tuh bisa mengajarkan Karina bahwa ada cara pandang lain, tidak hanya dengan satu cara pandang saja. Mungkin kalau diberikan contoh dari kehidupan nyata, bagaimana ya Bu? Nah, misalnya nih, Karina kan tadi menyebutkan bahwa ekspektasi orang itu terlalu berlebihan kepada Karina, kemudian diri Karina juga mempunyai rasa percaya diri, tetapi akhirnya gagal seperti itu. Nah, Karina, hal yang bisa diambil itu seperti ini. Karena manusia tidak selalu sempurna, jadi Karina tuh bisa memikirkan, oh sekarang saya gagal, mungkin kedepannya saya akan belajar lagi, perbaiki diri lagi, upgrade diri lagi, bahwa saya tuh sebenarnya bisa. Mungkin ada 1 atau 2 hal yang terlupakan ketika saya wawancara atau ketika saya mempersiapkan materi seperti itu, sehingga memang belum saatnya Karina itu lolos pada seleksi tersebut. Mungkin berarti seperti perubahan mindset ya Ibu? Ya betul, seperti merubah mindset lah, cara bahasa simpelnya seperti itu. Saya mengerti Bu. Tapi kadang-kadang di saat saya mencoba mencari ketenangan agar saya dapat berpikir lebih positif, air mata saya itu ikut jatuh Ibu, seperti itu. Berarti kamu tuh sebelumnya sudah pernah mencoba ya untuk berpikiran positif seperti itu? Ya, sudah pernah mencoba, dan saya rasa saya tuh kenapa bisa seperti ini. Jadi saya mencoba untuk lebih berpikir lebih jernih. Tapi di saat saya mencoba untuk berpikir lebih jernih malah tidak bisa Ibu, malah saya menangis jadinya. Oke, Ibu paham sekali. Pasti ada rasa kekecewaan sehingga menimbulkan tangisan seperti itu ya. Jadi
dari video tadi juga bisa diambil ya sebenarnya makna dari video tadi atau hal-hal yang bisa dipelajari. Kan tadi juga ada kata validasi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari Karina memvalidasi diri gitu. Sebenarnya Karina itu sudah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, dan memang belum saatnya aja gitu Karina keterima. Alhasil Karina itu menangis untuk menenangkan diri Karina. Jadi mungkin saran dari ibu ketika Karina mengalami situasi-situasi yang serupa dan menangis, tidak apa-apa. Karina jangan menyalahkan diri Karina terlalu berlebihan ketika memang air mata turun dan menangis. Karena jangan hentikan hal tersebut. Karina hanya butuh waktu sesaat untuk menangis, kemudian Karina bisa lakukan teknik relaksasi seperti bernapas atau menarik nafas dengan dalam seperti itu, agar nantinya ketika Karina sudah merasa tenang, air mata itu tidak akan turun lagi seperti itu. Mungkin akan saya coba ya Ibu ya. Ya, bisa kamu coba di situasi-situasi lainnya seperti itu. Nah, kemudian balik lagi kepada teknik reframing, ya, teknik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah dari Karina sendiri itu sudah bisa memahami teknik tersebut atau Karina masih ada hal yang masih belum dipahami? Oh, kalau dari saya mungkin sudah paham Bu, karena juga tadi Bu sudah memberikan contoh nyata kan. Mungkin kedepannya saya akan menerapkan, mencoba hal tersebut. Baik, terima kasih. Nah, mungkin Karina ada hal lagi yang ingin disampaikan atau masih ada hal yang belum dipahami? Saya rasa sudah cukup Bu. Sudah cukup. Nah, karena di sini itu Karina sudah bisa atau memahami juga perasaan Karina, kemudian Karina tadi sudah mengungkapkan juga pelajaran yang bisa diambil dari pengelolaan emosi, dan Ibu juga sudah memberikan penguatan-penguatan juga kan. Di sini Ibu ingin Karina untuk menuliskan kedepannya itu Karina ingin berkomitmen seperti apa. Mungkin menuliskan itu dalam artian mungkin menuliskan 1 atau 2 strategi saja agar nantinya Karina bisa jadikan sebuah pedoman seperti itu. Oh ya. Mungkin 1 atau 2 saja cukup. Oh ya. Baik, sudah Ibu. Udah. Nah, untuk dari Ibu sendiri, karena Karina juga sudah memahami teknik reframing, mungkin agar lebih maksimal Ibu sarankan ketika Karina sudah membuat strategi seperti ini, Karina itu bisa menerapkan di kehidupan seperti nanti self talk pada diri sendiri, tapi tetap menggunakan teknik reframing juga dengan penguatan positif. Oh, baik Ibu, saya akan mencobanya ya. Mungkin bisa dibacakan strategi apa yang akan Karina lakukan? Mungkin setelah konseling ini berakhir, saya akan menerapkan yang saya tulis ini ke dalam hidup saya, seperti saya akan terus mengelola, kedepannya saya akan terus mengelola emosi saya dan berpikir lebih tenang lagi untuk menghadapi situasi yang akan datang. Kemudian saya juga akan mencoba melakukan hal baru atau tidak akan takut untuk mencoba kembali walaupun sudah gagal berkali-kali. Baik, bagus sekali Karina. Ibu harapkan semoga komitmen Karina dan catatan yang telah Karina tulis dan strategi tersebut itu bisa Karina laksanakan di kehidupan sehari-hari.
Ibu rasa Karina pasti bisa melewati hal-hal ini. Kita masih muda, kita harus explore terus dunia ini agar nantinya banyak memiliki pengalaman hidup. Karina pasti bisa. Karina sekarang tidak boleh berpikir bahwa oh teman saya ini lolos, saya enggak. Mungkin memang belum saatnya dan Karina masih perlu meningkatkan skill-skill Karina lagi. Saya bisa, hanya saja masih belum maksimal seperti itu. Baik, dari sesi konseling kali ini, apakah ada hal yang ingin didiskusikan lagi atau masih ada perasaan yang mengganjal dari Karina? Mungkin dari saya cukup sih Bu, karena sejujur saja setelah berdiskusi dengan Ibu, sedikit pikiran saya itu lebih jernih juga, kayak pencerahan di dalam diri saya itu timbul gitu. Bagus sekali. Ibu rasa Karina pasti bisa melewati hal-hal seperti ini dan Ibu sangat mengapresiasi Karina sudah berani bercerita dengan Ibu. Ibu memberikan doa semoga Karina bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih positif lagi. Dan ingat, kita tidak boleh selalu berpikiran negatif terlebih dahulu. Kita tuh harus mencari terlebih dahulu sebenarnya yang bermasalah itu kita di bagian mana, seperti itu. Karena tidak boleh langsung ngejudge seperti A, B, C, D seperti itu. Jadi Karina tuh harus tetap semangat juga untuk menjalani hari. Karina pasti bisa. Dan Ibu rasa Karina juga tidak perlu terlalu berpikiran negatif seperti itu, karena pikiran negatif itu sangat menguras energi dan membuat kita itu cepat lelah seperti itu. Apakah Karina relate dengan apa yang Ibu katakan? Ya sih bener Bu, kayak buang-buang energi. Ya, jadi kalau kita sering memandang situasi secara negatif, tentunya energi kita tuh semakin terkuras karena pikiran negatif tuh sangat berat di pikiran seperti itu. Ya Bu. Ya, jadi kedepannya Ibu harap Karina bisa menerapkan teknik reframing ini dan memandang situasi dengan secara positif lebih. Baik Bu, saya harap juga kedepannya saya bisa berubah ya, menjadi lebih baik lagi. Ya, Bu rasa kamu bisa, semangat terus ya. Nah, untuk catatan ini Ibu perbolehkan kamu bawa pulang saja untuk dijadikan pedoman, bisa dilihat juga setiap harinya agar Karina tuh bisa terbiasa seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu. Baik. Apakah ada lagi yang bisa diskusikan atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup sih Bu. Baik, karena sudah cukup dan mengingat waktu juga sudah hampir habis, Ibu izin menyimpulkan ya dari sesi konseling kali ini. Nah, dari awal itu Karina sudah mengatakan bahwa pengelolaan emosi yang kurang seperti marah, kecewa, serta melampiaskan kepada orang sekitar. Nah, seperti itu. Kemudian karena pengelolaan emosi yang kurang inilah membuat Karina mudah memiliki perspektif negatif seperti itu. Kemudian Karina juga sudah berkomitmen untuk menggunakan teknik reframing ke depannya. Bagaimana Karina? Apakah benar? Ya benar Ibu, saya akan mencoba menerapkan teknik reframing ini dalam kehidupan saya ke depannya. Ya, baik. Semangat terus. Nah, untuk sesi konseling kali ini, setelah melakukan sesi konseling ini, apakah Karina memiliki perasaan seperti apa? Setelah melakukan konseling dengan Ibu, jujur saja kayak perasaan saya dulu lebih terbuka, pikiran saya itu lebih jernih jadinya. Mungkin saya sekarang mengerti. Jadi tidak semua itu harus mengerti kondisi saya. Jadi saya juga harus bisa memahami dari sisi orang lain juga, seperti itu. Berarti Karina sekarang sudah merasa lebih lega ya, dan menemukan jalan dan solusinya. Ibu harap Karina beneran bersungguh-sungguh ya, berkomitmen untuk menjalani apa yang Karina tulis dan apa yang Karina rasakan juga. Nah, karena sesi konseling juga sudah hampir habis, Karina kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan kembali, nanti Karina bisa menghubungi Ibu kapan saja, bisa WhatsApp atau langsung datang ke kantor Ibu saja. Tidak perlu sungkan ya. Ya Ibu, berarti nanti kalau saya merasa masalah saya ini belum teratasi dengan baik, saya bisa menghubungi Ibu. Bisa sekali. Jadi kita akan adakan konseling selanjutnya agar nantinya permasalahan lebih terselesaikan lagi seperti itu. Ya
Baik Ibu, terima kasih. Berarti kalau untuk saat ini kan sesi konseling sudah berakhir, kemudian Karina sudah menemukan kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda gagal atau sulit untuk dikelola seperti itu, atau apapun permasalahan yang timbul lagi, karena jangan sungkan ya untuk cerita ke Ibu agar nantinya kita bisa segera untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, karena sesi konseling juga sudah selesai, mari kita tutup sesi konseling ini dengan doa, karena tadi kita membukanya dengan doa juga. Kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ya Karina sudah datang. Ibu sangat senang juga Karina bisa terbuka dengan Ibu. Semoga nantinya bisa tercapai ya. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Baik, mari Mari Bu. saya antarkan ke depan. Terima kasih Terima kasih ya. Bu.